Ya guys, ini dia mobil Suzuki Eleni 2 pintu two doors ya, sangat langka di Indonesia. Ini kondisinya sangat mulus dan original, keren banget. Ada beberapa custom yang tersemat di mobil ini. Nah, sekarang hari ini saya mau coba bahas tentang kelemahan dan kelebihan dari Suzuki Eleni atau dari Suzuki Amenity ini. Wih, ada dua, keren kan? Ada dua nih. Ada dua, Suzuki Eleni 2 pintu dan Suzuki Amenity 2 pintu. Nah, kita masuk ya. Kelemahan yang pertama teman-teman, untuk Suzuki Eleni atau Amenity ini, dia untuk bahan interiornya itu pengunci-penguncinya tuh tidak disebut presisi dengan baik ya. Jadi kadang kalau kita ngebut atau misalnya di jalan itu agak sedikit bergoyang gitu dashboardnya. Namun tidak banyak juga ya, hanya beberapa jenis tertentu ya, tidak semua. Nah, lalu untuk bahan interior juga, karena ini dibuatnya terbatas atau limited edition, otomatis dia untuk part-part interior itu sangat langka ya, atau susah. Mungkin bisa didapatkan di komunitas seperti Flash Market Facebook atau komunitas-komunitas di mobil tersebut. Nah, itu kelemahan yang pertama. Lalu kelemahan yang kedua, ini karena tipe mobilnya dia penggerak roda depan teman-teman. Wih, peleknya keren banget ya. Ini peleknya udah di custom ya, racing, dia ringnya 15. Nah, kelemahan yang kedua itu dia kaki-kakinya ringkih. Kenapa bisa ringkih? Karena dia mobilnya penggerak roda depan. Bukan hanya Suzuki Eleni atau Amenity yang ringkih, bahkan mobil-mobil lain pun teman-teman dia ringkih ya, karena dia penggerak roda depan. Nah, itu kelemahan yang kedua. Lalu kelemahan-kelemahan yang lainnya apa? Kelemahan-kelemahan yang lainnya menurut saya pribadi teman-teman, untuk mobil Suzuki Eleni atau Amenity ini tidak terlalu dikenal orang. Mungkin itu bisa disebut bukan kelemahan ya. Banyak yang tidak tahu tentang mobil Suzuki Amenity atau Eleni ini. Jadi itu ya, kurang eksis lah. Nah, itu kelemahan yang ketiga. Jadi popularitasnya juga tidak terlalu seperti mobil-mobil Jepang yang lainnya. Nah, kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang keempat teman-teman, ini mesinnya itu masih menggunakan karburator belum injeksi. Jadi perawatannya harus diperhatikan ya, harus sering bersihin radiator, lalu businya dicek juga. Beda dengan mobil-mobil injeksi zaman sekarang, jarang sekali kita servis karburator, karena ya namanya mobil zaman sekarang rata-rata kan udah injeksi ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan. Kelebihan dari Suzuki Eleni ini atau Suzuki Amenity, dari desainnya itu karena banyak yang tidak mengenal atau popularitasnya itu kurang terkenal. Jadi ini sangat antik menurut saya, berbeda dari mobil-mobil Jepang tahun 90-an yang lain. Terus ini tipenya udah 2 pintu ya, keren banget. Desainnya itu tidak mengkotak lagi, ini sudah membulat, jadi sangat ganteng ya, atau cantik lah, keren banget menurut saya. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua, dia dari segi bahan maupun dari segi bahan lampu, terus kualitas cat dan bahan-bahan itu sangat bagus sekali. Dia tebal dan awet. Ini masih original loh teman-teman. Lalu si grill-grillnya juga ini masih ori, keren banget, honeycomb ala-ala sarang lebah itu. Ini udah ada fog lamp, ini lampu sen. Itu kelebihan yang pertama dari Suzuki Eleni ini. Lalu Suzuki Eleni ini kelebihan yang lainnya, dia ringan. Walaupun dia mesinnya 1300 cc, dia sangat ringan sehingga memudahkan untuk akselerasi berkendara di jalan. Sangat ringan, kecil. Menurut saya mirip-mirip Mini Cooper ya teman-teman, keren. Nah, oh ya, ada yang kelewat tadi, kelemahannya itu dia belum power steering ya. Jadi sangat disayangkan mobil ini belum power steering yang untuk tipe Suzuki Eleni. Tapi Suzuki Amenity juga dia belum power steering ya, mau 4 pintu mau 2 pintu dia belum power steering. Kenapa bisa seperti itu? Karena di zamannya itu dia mobil-mobil rally, menurut yang ngedesainnya itu lebih baik tanpa power steering. Kenapa? Untuk
akselerasi berkendara balap itu sangat nyaman kalau tidak ada power steering, jadi pas gitu menurut yang desainnya ya. Tapi kalau menurut saya kalau dipakai zaman sekarang ya cukup ribet juga, berat gitu. Mending dipasang aja power steering, bisa pakai yang cabutan Esteem atau yang lain ya. Nah itu kelebihan yang lainnya apa ya teman-teman. Kelebihan yang lainnya kita lihat dari desainnya itu sungguh sangat bagus. Lalu udah ada mirror elektrik, terus AC-nya juga dia berjalan normal, tidak ada kendala ya untuk ukuran tahun 90-an. Lalu kelebihan yang lain, di ruang mesin atau part-part mesin itu sangat melimpah, bahkan ada persamaannya dengan Suzuki Carry. Jadi bisa dirawat atau dipelihara secara berkala dan bisa dipelihara dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ini mobil-mobil yang cukup antik ya. Nah itu, nah ini dia tampilan dari belakang nih, Suzuki Eleni 2 pintu, sedangkan ini Suzuki Amenity 2 pintu. Nah, kelebihan yang terakhir adalah pada bagian kaki-kaki dia sudah independen sehingga shocknya terpisah, jadi sangat nyaman sekali dalam berkendara. Kita langsung cobain aja mobil ini ya. Sekarang kita udah di dalam mobil Suzuki Eleni 2 pintu. Kita mau test drive bagaimana dia performa dari Suzuki Eleni 2 pintu ini. Bagaimana rasa persenelingnya, kuplingnya, suspensinya, dan bagaimana dia tingkat kenyamanan dari mengemudi Suzuki Eleni ini. Kita langsung aja ya teman-teman sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya masukkan gigi 1. Nah, yang saya rasakan teman-teman, pertama masukin persenaling itu dari netral ke gigi 1 itu sangat halus, sangat lembut. Ini bukan settingan ya, tapi ini benar-benar kondisi dari mobil Suzuki Eleni 2 pintu ini. Lalu koplingnya juga dia empuk banget. Saya enak ya untuk menginjak atau misalnya mengoper gigi seperti ini. Tidak ada terasa keras dan berat. Jadi kondisi persneling dan kopling ini sangatlah bagus dan empuk. Nah itu catatan yang pertama. Yang kedua kita cobain suspensinya. Ini jalannya tidak terlalu rata. Bisa dilihat dari video ini ada getaran-getaran. Nah suspensinya itu cukup empuk teman-teman. Untuk ukuran mobil tahun 90-an ini sangatlah nyaman. Jadi karena ini didesainnya untuk mobil balap, otomatis mobil ini ada polisi tidur atau misalnya jalannya kurang rata, ini nyaman banget. Itu dua, suspensi. Yang ketiga, kita bahas bagian setirnya. Setirnya itu tidak terlalu besar, namun tidak terlalu kecil juga. Ini sangat nyaman dan ergonomis. Dan ada yang berbeda dari setir Eleni ini, dia udah pasang power steering. Saya sangat nyaman banget pakai ini karena dia ringan. Jarang-jarang tahun 90-an nih udah power steering, apalagi untuk kelas mobil 2 pintu yang kesannya tuh dipakai rally atau balap. Ini sangat nyaman nih, setirnya udah power steering. Nah, itu yang ketiga. Sekarang kita bahas bagian yang keempat. Yang keempat teman-teman, yang keempat ini dia AC. AC-nya itu untuk ukuran mobil tahun 90-an dia cukup dingin, walaupun tidak terlalu dingin seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dia normal, hembusan angin normal, freonnya juga terasa dingin. Jadi menurut saya AC ini normal dan cukup nyaman. Itu untuk AC. Nah tadi persneling udah, kaki-kaki udah, AC udah, setir udah. Oh ya, ini bagian interior lagi ya teman-teman. Kita masuk ke dalam mobil ini. Kalau yang depan itu seperti ini ya, masuk aja langsung seperti teman saya yang median ini di depan, masuk aja buka pintu. Tapi kalau kita ke bagian penumpang, kita harus dilipat dulu si bagian jok depannya, dan baru kita bisa masuk di belakang. Karena ini modelnya 2 pintu, jadi bagian belakang tuh nggak ada pintu, modelnya fix. Jendela juga tidak ada power window atau engkol, hanya bagian depan aja dia engkol ya, belum power window. Lalu ini udah mirror elektrik, canggih banget loh, tahun 90-an dia udah mirror elektrik ya. Mungkin segitu sensasi saya berkendara dengan Suzuki Eleni 2 pintu, mobil yang sangat langka dan sangat dicari oleh para pencari mobil antik. Nah bagaimana, tertarik dengan mobil ini? Keren kan? Langsung aja kita lanjut ke video-video selanjutnya.
Saya minta tolong teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong klik tombol subscribe di bawah, lalu kalian like jika kalian suka, dan sertakan pendapat kalian tentang mobil Suzuki Alani 2 pintu ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Salam Eka TV.